Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing bagaimana tata laksana penebaran pupuk yang baik dan benar. Karena begini teman-teman, banyak sekali teori-teori yang disampaikan baik itu di lapangan maupun di tutorial-tutorial yang ada. Itu banyak sekali perdebatan antara tata laksana pemupukan. Ada yang mengatakan baiknya dibenam, ada yang mengatakan baiknya itu ditabur, ada yang mengatakan juga baiknya itu dikocor. Nah, sebenarnya konsepnya seperti apa sih? Mana yang lebih baik, dikocor, dibenam, atau ditabur? Dalam teori dasarnya, baik itu dibenam, dikocor, ditabur, itu sama-sama masih mampu diserap oleh tanaman kelapa sawit selama memang penebaran itu di area yang masih terjangkau oleh akar kelapa sawit. Namun teman-teman, yang akan kita kejar itu adalah masalah efektivitasnya. Jadi, seberapa persen sih pupuk yang kita tebarkan ini mampu diserap oleh tanaman? Jangan sampai pupuk yang sudah mahal kita beli ini hanya diserap oleh tanaman itu ya hanya seberapa persennya saja. Misalkan hanya terserap 50%, tentu itu akan sangat-sangat merugi bagi kita. Kalau bisa teman-teman, pupuk yang kita tebarkan itu minimal 90% itu dapat diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Jangan kurang dari itu. Kalau kurang dari itu tentu itu akan sangat merugi bagi kita. Nah, maka dari itu kita harus paham betul konsep dasar penyerapan dari tanaman kelapa sawit. Yang pertama yang mesti kita harus pahami adalah di mana daerah yang memang benar-benar tepat untuk menebarkan pupuk sehingga potensi penyerapannya itu bisa sempurna. Nah, menurut teori dasarnya bahwa ujung-ujung akar dari kelapa sawit itu adalah tempat atau daerah yang paling potensial atau paling progresif dalam penyerapan nutrisi yang kita berikan. Nah, dari sini kita paham bahwa penebaran pupuk itu sebaiknya di daerah di ujung-ujung akar. Kemudian di daerah-daerah yang memang memiliki kelembaban yang tinggi dan terdapat ujung-ujung akar di sana. Itu yang harus kita pahami secara betul, teman-teman. Hal kedua yang harus kita perhatikan teman-teman adalah kondisi lahan kita itu sendiri. Apakah keadaan lahan kita itu memiliki elevasi yang lumayan cukup miring atau datar atau memang daerah yang rawan tergenang air. Nah, hal ini perlu perhatian khusus teman-teman supaya memang pupuk yang kita tebarkan nanti benar-benar efektif, tidak terbuang secara sia-sia. Kalau seandainya lahannya miring, buatlah terasiring. Kalau memang dalam keadaan datar, itu tentu akan mempermudah bagi kita. Nah, bagaimana kalau daerah yang rawan tergenang air? Tentu akan memiliki perhatian khusus apakah membuat aliran air atau drainase atau membuat tapal kuda atau hal lain sebagainya. Dan tentu itu adalah menjadi masalah bagi kita sendiri dan tentunya harus kita pecahkan sesuai dengan keadaan lahan masing-masing. Setelah kita memperhatikan dua faktor dasar tadi, baru kita akan membahas apakah pupuk sawit itu baiknya ditebar, dibenam, ataupun dikocor. Nah, tentunya teman-teman kita harus paham betul sebagai petani kecil bukan hanya efektivitas yang ingin kita dapatkan, namun juga efisiensi baik itu biaya, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa melakukannya secara singkat dan tepat serta efisien dan efektif, tentu itu adalah hal yang wajib kita kejar. Nah, konsep dasarnya teman-teman bahwa penebaran pupuk itu baiknya ditebar atau dikocor atau dibenam. Kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi teman-teman, dan saya rangkum dari beberapa literasi, bahwa ketika kita menebarkan secara merata maka potensi penyerapannya itu akan jauh lebih besar dan lebih cepat teman-teman dibandingkan ketika kita melakukan penebaran dalam satu konsentrasi saja. Misalnya kalau kita benamkan berarti hanya ada satu titik saja yang akar-akar di daerah tersebut yang mampu menyerap unsur nutrisi yang kita berikan. Nah, dari konsep dasar ini sudah bisa kita simpulkan teman-teman bahwa penebaran pupuk secara merata itu akan jauh lebih efektif proses penyerapannya, karena semakin banyak akar yang menyerap dari tanaman tersebut, dari nutrisi tersebut, tentu itu akan semakin baik dan semakin cepat untuk diserap oleh tanaman kelapa sawit kita.
Lalu bagaimana dengan dikocor? Tentunya itu akan lebih cepat diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Nah, tentunya teman-teman kita harus paham ketika kita melakukan pengkocoran, maka konsentrasi air dan konsentrasi pupuk itu harus berimbang. Kalau terlalu pekat itu akan malah menjadi bahaya, apalagi untuk pupuk-pupuk yang memang bersifat hidroskopis. Dan ya, teori dasarnya bahwa nanti pupuk itu kalau terlalu pekat bisa membakar akar-akar yang ada di sekitaran, karena proses pelarutan itu membutuhkan air yang cukup besar supaya memang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Karena teman-teman, pupuk yang kita tebarkan itu bukan bisa langsung diserap oleh tanaman kelapa sawit kita, namun harus dipecahkan terlebih dahulu menjadi ion-ion yang memang dibutuhkan atau memang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Misalkan nitrogen itu tidak bisa diserap secara langsung dalam bentuk nitrogen, namun dalam bentuk ionnya. Teman-teman, saya kurang paham ionnya apa, namun itu harus dipecah terlebih dahulu. Nah, untuk memecahnya menjadi ion yang memang dapat diserap oleh tanaman kelapa sawit itu harus membutuhkan air yang cukup banyak, dalam konsentrasi air yang cukup banyak. Dan tentunya teman-teman, kalau kita mengkocornya dengan konsentrasi air yang sedikit, tentu itu akan malah merusak dari perakaran tanaman kelapa sawit kita. Lalu bagaimana kalau kita takut bahwa pupuk yang kita tebarkan itu terbawa oleh air? Apakah baiknya dibenamkan saja? Tentunya teman-teman, kita sebagai petani sawit harus bagaimana caranya supaya daerah penebaran pupuk itu tidak terbawa oleh air. Ya tentunya tadi yang pertama buat terasiring kalau memang elevasinya terlalu miring. Kemudian jangan bersihkan gulma terlalu bersih, atau jangan gunakan racun rumput sehingga kebun kita ini terlalu glowing. Biarkan gulma-gulma yang ada itu bisa menahan dari erosi tanah ataupun nutrisi-nutrisi kita ini terbawa oleh air yang memang ketika hujan terlalu tinggi. Lalu buatlah tapal kuda atau aliran drainase untuk daerah-daerah yang memang sering tergenang air, dan tentunya teman-teman itu memerlukan perhatian khusus yang cukup ekstra supaya memang benar-benar pupuk yang kita tebarkan itu efektif dan bisa diserap sempurna oleh tanaman kelapa sawit. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Tentunya teman-teman sendiri yang bisa memutuskan apakah harus melakukan penebaran secara ditebar, dibenam ataupun dikocor. Tentu itu sesuai dengan kondisi di lapangan masing-masing. Namun secara teori dasarnya bahwa penebaran secara merata itu lebih efektif ketimbang kita melakukan pengkocoran dan pembenaman. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.